Selamat pagi, bertemu kembali dengan bola Argentina. Di pagi hari ini ya sebagian masih berkabut, situasi lalu lintas dan lampu-lampu masih nyala ya, saudara-saudara semua. Hari ini kita akan membahas tentang gambaran prediksi starting line up Argentina versus Swiss yang akan berlangsung pada Minggu 12 Juli 2026 mulai pukul 8 WIB waktu Indonesia Barat, dan beberapa gambaran lah tentang pertandingan Argentina dan Swiss. Pertama kita akan membahas tentang kemungkinan starting 11 bagi Argentina ya, karena kita membahas Argentina starting 11 ya, ini hanya prediksi. Kalau di lini belakang mungkin kalau ini masih memilih Emi Martinez, tapi kalau misalnya Emi Martinez tidak dimainkan diganti oleh Geronimo Rulli ya keren itu. Kalau ini berani mengambil risiko, karena Martinez memang dalam 2 pertandingan kebobolan 4 gol, ini bisa mempengaruhi mental dia. Tapi kita lihat saja nanti seperti apa. Mungkin masih tetap Martinez. Di belakang kemarin Tagliafico bermain cukup bagus ya. Di kiri Tagliafico bermain cukup bagus, kemungkinan dia akan main lagi. Terus di tengah dua itu ya masih sama, Lisandro Martinez dan Romero. Di kanan Molina mungkin akan masih ada di sana, dan mungkin di lini tengah ada perubahan. Sepertinya formasi yang digunakan Argentina ketika mengalahkan Mesir 3-2 itu masih akan tetap digunakan ya. Paredes, McAllister, Enzo Fernandez sama De Paul. Kenapa saya berpikir bahwa formasi tengah itu masih dipertahankan, formasi tengah di laga lawan Mesir itu masih dipertahankan, karena memang Paredes cukup bagus. Paredes menjadi gelandang bertahan yang bisa menghalau serangan yang pertama sebelum bola itu mengalir ke lini belakang. Dan ketika kemarin melawan Mesir ada sebuah serangan balik, Paredes bisa menghalaunya, dan itu sangat-sangat luar biasa, karena kalau misalnya itu Paredes lepas tidak bisa menghalau, bola itu bisa berbahaya dan bisa gol itu lewat serangan balik. Jadi kemungkinan di lini tengah akan ada perubahan. Paredes akan main ya, menggantikan Almada. Kalau lini depan sepertinya Lautaro Martinez akan main bersama Lionel Messi, karena kemarin Julian Alvarez tidak terlalu bagus ya, mungkin karena dia baru saja sembuh dari cedera sehingga tidak terlalu maksimal di Piala Dunia kali ini. Sementara Lautaro Martinez kemarin walaupun tidak mencetak gol tapi membuat assist yang cukup bagus untuk gol ketiga Enzo Fernandez. Jadi kemungkinan itu saya memprediksinya tidak akan ada perubahan. Mungkin kalau misalnya ada perubahan kiper, tapi itu kemungkinannya kecil lah. Tidak ada perubahan starting 11 dari Argentina. Terus Argentina akan melawan Swiss. Swiss itu tidak bisa dikatakan sebagai tim yang sangat kuat sekali, tapi juga tidak bisa dikatakan sebagai tim yang lemah. Dikatakan tim biasa-biasa saja juga tidak, karena mereka bisa sampai pada tahap perempat final. Nah, satu kenangan yang pernah terjadi, Argentina itu pernah melawan Swiss di babak 16 besar Piala Dunia 2014, 12 tahun yang lalu berarti ya. Kala itu Argentina mampu menang 1-0 dengan susah payah, karena gol tercipta di babak itu perpanjangan waktu oleh Angel Di Maria. Nah, apakah itu akan terjadi lagi? Ya saya tidak tahu, tapi kemungkinan akan bisa terjadi lagi, karena memang Swiss alot. Kolombia saja yang cukup bagus, mereka kerepotan, tidak bisa mencetak gol lawan Swiss. Dan sejauh ini Swiss tidak pernah kalah. Mereka di fase grup menang 2 kali, seri sekali, di fase gugur menang sekali, dan 1 kali menang melalui adu penalti. Jadi ini pertandingan akan ketat. Nah, satu hal yang kenapa saya berpikiran bahwa Emi Martinez diganti ya, karena satu, memang Emi Martinez dalam 2 pertandingan kebobolan 4 gol. Itu bisa sangat mempengaruhi mental dia. Itu satu. Yang kedua, kalau mentalnya terganggu, atau bukan terganggu, kalau mentalnya drop, nanti akan memberikan angin segar bagi Swiss. Bisa saja Swiss bisa mencetak gol lagi. Bisa mencetak gol lawan Argentina. Karena memang lini belakang Argentina keropos. Kalau misalnya
melihat dari dua pertandingan terakhir ya, melawan Cape Verde atau Tanjung Verde dan melawan Mesir kebobolan 4 gol. Jadi Swiss bisa mengeksploitasi lini belakang Argentina kalau lini belakang Argentina tidak terlalu sama seperti kemarin. Nah, harapannya Paredes akan bisa membackup lini belakang kalau dia dimainkan. Itu. Yang kedua, selain Swiss bisa mengeksploitasi lini belakang Argentina, Argentina juga punya catatan bagus di Piala Dunia kali ini. Argentina tidak pernah menang dengan skor 1-0. Tidak pernah mencetak hanya dengan 1 gol, minimal 2 gol. Bahkan dalam 1, 2, 3, 4, 5 pertandingan, Argentina itu 4 pertandingan mencetak 3 gol. Dalam 4 pertandingan, masing-masing pertandingan dalam 4 pertandingan itu mencetak 3 gol. Lawan Aljazair 3 gol, lawan Yordania 3 gol, lawan Cape Verde 3 gol, dan lawan Mesir 3 gol. Mencetak 2 gol lawan Austria. Artinya apa? Artinya lini belakang Argentina memang luar biasa. Buktinya dalam 4 pertandingan, di masing-masing pertandingan, di 4 pertandingan itu mencetak 3 gol. Dan satu lagi, mentalitas Argentina sudah tidak diragukan lagi sejauh ini, karena mereka 2 kali mengalami pertandingan yang sangat merepotkan. Melawan Cape Verde 2 kali Cape Verde mampu menyamakan kedudukan, tapi akhirnya Argentina tetap menang. Dan lawan Mesir ketika kebobolan 2 gol mampu membalikkan keadaan. Argentina punya 2 kekuatan, yaitu mentalitas dan penyerangan. Tapi memang lini belakang Argentina itu mengerikan. Mengerikan dalam artian negatif ya. Kalau misalnya dieksploitasi oleh Swiss, agak repot juga. Nanti pertaruhannya adalah sejauh mana Argentina bisa menguasai bola. Jadi kemarin ketika lawan Cape Verde, Argentina terlalu memberi angin hingga kemudian Cape Verde bisa melakukan serangan dan mencetak gol. Nah, ketika melawan Mesir, Argentina itu kewalahan ketika Mesir memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Sebetulnya kalau lawan Mesir, Argentina tidak memberikan angin, tapi Argentina memang tidak bisa mengantisipasi serangan balik cepat dari Mesir. Nah, 2 hal ini harus diperbaiki. 1, tidak memberikan angin pada Swiss selama bola masih bisa dikuasai oleh Argentina, entah itu di tengah, entah itu di belakang. Tentu Swiss tidak memiliki kesempatan untuk mengobrak-abrik pertahanan Argentina. Yang kedua, ketika Argentina melakukan penyerangan, maka harus ditata dengan baik agar ketika Swiss melakukan serangan balik tidak seperti Mesir melakukan serangan balik. Kira-kira begitu saudara-saudara. Tapi pertandingannya kemungkinan akan alot. Saya pikir mungkin tidak akan berbeda dengan tahun 2014. Tapi kita lihat saja nanti seperti apa pertandingannya. Yo, bagi Anda yang menyukai bola Argentina bisa share, subscribe, like, komen. Ya, saya agak kesulitan membalas komentar ya karena faktor teknis. Nanti semoga ada solusi yang bisa saya dapatkan, karena saya terima kasih atas beberapa yang komentar di video ini, tapi memang saya agak kerepotan secara teknis. Ada hal teknis yang merepotkan, kenapa kesulitan membalas. Nanti saya cari tahu. Oke, gitu saja ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, semoga berkah selalu, semoga hari-hari Anda menenangkan. Oke, bisa menjalani kehidupan dengan baik. Wassalamualaikum.